Selamat datang di AR Automotive Channel. Dalam video kali ini, gue mau menginformasikan tentang lebih ke sejarah mobil favorit gue, yaitu Honda Civic. Seperti yang gue sampaikan tadi, gue mau mengeksplor tentang Honda Civic. Sampai dengan saat ini, siapa sih yang nggak tahu Honda Civic? Mobil yang sangat fenomenal dan sangat digemari oleh banyak orang. Mobil ini juga sering dipakai untuk balap-balap resmi di Indonesia maupun di internasional. Sudah banyak yang menggunakan mobil Civic ini untuk kebutuhan mobil balap. Informasi singkat Honda Civic ini, Honda Civic merupakan mobil yang diproduksi oleh Honda Motor Co. Diperkenalkan pertama kali pada Juli 1972, diikuti dengan variasi hatchback 3 pintu pada bulan September di tahun yang sama. Mobil ini mengandung penggerak roda depan dengan letak mesin di front engine. Letak mesinnya itu melintang sehingga dapat menyediakan ruang interior yang lebih lega walaupun mobil ini terlihat sangat kecil. Sejak saat itu, Honda Civic ini menjadi sebuah mobil yang memiliki daya tarik tersendiri di kelasnya dan selalu membawa nilai tingkatan yang lebih tinggi di kelasnya dan lebih maju walaupun setelah 33 tahun mobil ini diluncurkan. Mobil Civic ini terjual rata-rata ke 160 bangsa di seluruh dunia. Sangat keren sekali untuk Honda Civic ini. Kalau menurut gue, Honda Civic ini melegenda buat gue. Kita masuk ke generasi pertama yang diproduksi dari tahun 1973 sampai dengan 1979. Honda Civic generasi pertama ini memang diluncurkan pada tahun 1973, mulai dijual pada tahun 1974. Dimodalkan mesin 1200 cc 4 sebaris. Mobil ini diciptakan untuk melawan mobil-mobil kompak dari Amerika saat itu. Mobil ini sangat populer karena ada krisis minyak mentah pada saat 1973. Versi mesin CVCC diluncurkan pada tahun 1975 dengan kapasitas 1500 cc dengan 53 horsepower. Itu sudah sangat besar pada saat itu. Mesin ini sendiri memiliki pembakaran yang lebih efisien dan mesin ini tidak memerlukan catalytic converter dan bahan bakar bebas emisi untuk memenuhi kebutuhan emisinya. Nah, uniknya lagi, di negara bagian California dan di Amerika hanya dijual dengan varian mesin CVCC karena memiliki standar emisi yang sangat tinggi. Untuk generasi pertama ini biasanya disebut dengan Honda Civic Copper. Ya, walaupun bentuknya nggak mirip-mirip sama Copper, tapi mobil ini biasa disebut dengan Honda Civic Copper. Kita masuk ke Honda Civic generasi kedua. Ya, generasi kedua mulai diperkenalkan pada tahun 1980. Bentuknya lebih membesar dan lebih membulat dari generasi pendahulunya. Yang jelas lebih keren mungkin ya. Semua mesin generasi kedua ini sudah menggunakan mesin CVCC dengan penambahan kutub ketiga di setiap silindernya. Menggunakan mesin 1355 cc bertenaga 55 horsepower, lebih tinggi daripada sebelumnya walaupun sedikit, dan juga ada dengan kapasitas mesin 1500 cc dengan tenaga 67 horsepower. Pada saat itu memang ukuran segitu itu udah gede banget. Untuk generasi kedua ini ditawarkan dengan 3 varian transmisi. Nah, yang pertama itu transmisi manual 4 kecepatan dan transmisi manual 5 kecepatan, dan yang terakhir itu adalah transmisi semi otomatis. Untuk Civic generasi kedua ini biasanya disebut kalau di kita itu Civic Excellent. Pada tahu Civic Excellent? Kita lanjut ke generasi ketiga. Generasi ketiga ini diluncurkan pada tahun 1984 menggunakan mesin 4 silinder dengan tipe D 1500 cc dengan CVCC. Nah, pada tahun 1984 juga diluncurkan Honda Civic SI dengan mesin yang lebih bertenaga pada saat itu. Beberapa perbaikan pada sisi suspensi dan mesin 1600 cc DOHC bertenaga 130 PS. Woi, ini sangat berbeda sekali dengan mesin yang bukan tipe SI. Pada generasi ketiga ini juga Honda mulai mengeluarkan Honda Civic dengan 4-wheel drive. Pertama kali Honda Civic
menggunakan 4-wheel drive. Generasi ketiga ini biasanya banyak orang menyebut dengan Civic Wonder. Kita lanjut ke generasi keempat. Generasi keempat ini diluncurkan pada tahun 1988. Honda Civic pada tahun 98 ini didesain dengan peningkatan dimensi dan garis pada supaya lebih rendah. Mobil generasi keempat ini banyak sekali trim model yang ditawarkan untuk pasar seluruh dunia. Yang paling menonjol sendiri dari generasi keempat ini itu di pasar Jepang dengan tipe SIR, di pasar Eropa dengan seri VTI, di Inggris itu dikenal dengan seri 1.6i, dan di Selandia Baru pasarnya itu dengan seri GTI. Yang paling berbeda lagi di Selandia Baru ini, yang paling laku untuk di Selandia Baru ini dengan tipe SOHC. Untuk di pasar Amerika Serikat sendiri, mobil ini berfitur injeksi bahan bakar elektron. Namun untuk yang versi karburator itu masih tersedia di selain US. Nah, US itu hanya dijual dengan mesin injeksi. Pada generasi keempat sendiri, mobil Civic ini sudah memperkenalkan dengan suspensi belakang penuh independen. Itu tadi generasi keempat yang kalau di tempat kita biasa dikenal dengan Grand Civic. Kita lanjut ke generasi kelima. Oke, generasi kelima ini diluncurkan pada tahun 1991. Honda Civic generasi kelima ini di Indonesia yang memiliki 4 pintu disebut dengan Honda Genio, yang memiliki 2 pintu disebut dengan Honda Estilo. Honda Civic generasi kelima ini memiliki banyak sekali jenis mesin, yaitu ada 6, dan yang tercepat itu dengan kode B16A2. Nah, itu untuk mesin yang paling oke di Civic generasi ke-5 ini. Karena mesin ini memiliki tenaga 160 horsepower. Dan jika mobil ini dalam kondisi sehat, mobil ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 180 km per jam. Kecepatan yang cukup tinggi untuk kelas mobil ini. Yang unik pada mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 rem cakram depan belakang. Itu sudah menggunakan cakram dan menambahkan safety bagi pengemudinya. Itu untuk generasi kelima. Sekarang kita menuju ke generasi ke-6. Generasi ke-6 ini adalah lebih dikenal dengan sebutan Honda Civic Vario. Honda Civic generasi ke-6 ini adalah favorit gua dari dulu hingga sekarang. Ini merupakan mobil paling gua favoritin di Honda Civic. Nggak tahu kenapa mobil ini yang paling favorit. Mobil ini mulai diperkenalkan pada tahun 1995, namun mulai diproduksi pada tahun 1996. Ada 2 mobil wagon yang diproduksi bersamaan dengan platform ini. Kalau di Jepang itu ada Honda Cortia, dan di Eropa itu ada Civic Aerodex, platform yang sama dengan Honda Civic generasi ke-6 ini. Untuk generasi ke-6 ini, Honda masih mempertahankan desain dengan gaya hatchback untuk di pasar global. Namun untuk di Indonesia, mobil ini hanya dipasarkan dalam model sedan saja. Padahal untuk model hatchbacknya itu memiliki desain yang sangat unik. Tampilan depannya oke, tapi tampilan belakangnya kalau menurut gua agak gimana gitu. Cuman bentuk mobil ini sangat unik sekali. Untuk Honda Civic generasi ke-6 ini populasinya di Indonesia sangat banyak, karena pada saat itu mobil ini sangat oke sekali. Terutama untuk kalangan anak-anak muda, ini sangat cocok jika dibawa untuk nongkrong bareng teman-teman. Kita lanjut ke generasi ke-7. Generasi ke-7 sebenarnya tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Honda. Lampu depan belakang disetting sedikit agak melebar, cuma secara detail tidak banyak perubahan. Tapi perubahannya itu di dashboardnya agak berubah sih, memang dashboardnya agak berubah, tapi untuk luarnya nggak begitu banyak perubahan. Generasi ke-7 ini mulai diluncurkan pada bulan September tahun 2000. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi ke-7 ini walaupun tidak memiliki perbedaan yang signifikan untuk eksteriornya, tapi untuk interiornya, mobil ini memiliki kabin yang lebih luas dari generasi sebelumnya, yang mengakibatkan mobil ini naik menjadi ke kelas mobil kompak. Lantai di baris kedua itu dia udah rata, tidak ada lagi gundukan, memberikan tambahan kenyamanan untuk penumpang di baris kedua. Untuk generasi ke-7 ini sudah menggunakan suspensi depan MacPherson Strut. Kalau ada yang tahu MacPherson Strut itu apa, komen di komentar ya. Pada tahun 2000, Civic generasi ke-7 ini memenangkan penghargaan Car of the Year untuk yang keempat kalinya. Kita sekarang menuju ke generasi ke-8. Generasi ke-8 ini pasar di Indonesianya juga sangat tinggi dan populasinya banyak sekali di Indonesia untuk generasi ke-8 ini, karena mobil ini memang bentuknya sangat
oke, cocok untuk nongkrong. Mobil generasi ke-8 ini lebih dikenal dengan Civic FD, atau kalau di kalangan kita itu biasanya banyak yang nyebut Civic Batman karena bentuk lampunya itu kayak senjata Batman gitu. Generasi ke-8 ini mulai diluncurkan itu pada tahun 2005. Generasi ke-8 ini juga memperkenalkan panel instrumen to tilt. Untuk Civic generasi ke-8 ini adalah Honda Civic yang sangat sukses karena memiliki desain yang sangat sporty. Generasi ke-8 ini, pasar Amerika Serikat itu terjual 7,3 juta unit Amerika Serikat. Jadi nggak heran kalau Honda Civic generasi ke-8 ini merupakan Honda Civic generasi terpopuler di seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri, mobil ini dikeluarkan dengan dua varian mesin. Yang pertama 1800 cc dan yang kedua itu ada 2000 cc. Mobil ini masih banyak sekali lalu lalang di jalanan Indonesia karena mobil ini memang banyak digunakan untuk pemakaian harian. Kita lanjut ke generasi ke-9. Generasi ke-9 ini diluncurkan di pasar Amerika pada tahun 2011. Namun sayangnya, berbeda dengan generasi sebelumnya, mobil ini tidak sesukses generasi sebelumnya. Walaupun mobil ini menggunakan kapasitas mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu 1800 cc dan 2000 cc. Mobil ini lebih menonjolkan kesan energi, indah, dan aerodinamis. Namun yang tadi saya sampaikan, sayangnya mobil ini justru kurang mendapat apresiasi di tanah air kita. Honda Civic generasi ke-9 ini desainnya dianggap kurang oke lah. Mobil ini sendiri sudah dilengkapi dengan banyak fitur sangat menarik, yaitu mobil ini sudah memiliki reman dengan sistem ABS, kemudian sudah memiliki vehicle stability assist dan electronic brake distribution. Namun yang sangat disayangkan, mobil ini kurang laku di Indonesia. Oke, kita lanjut ke generasi ke-10 yang sangat fenomenal. Generasi ke-10 ini diluncurkan ke Amerika Serikat itu pada tahun 2015. Jadi dari tahun 2015 itu sudah dikeluarkan. Peluncuran Honda Civic ini menandai 43 tahun. Nah, untuk di pasar global atau pasar seluruh dunia, mobil ini dikeluarkan dalam dua jenis mesin. Yang pertama 2000 cc DOHC e-VTEC dengan 4 silinder, kemudian memiliki tenaga 158 horsepower pada RPM 6500, dan yang dijual di Indonesia juga 1500 cc turbo, memiliki tenaga 174 horsepower di RPM 5500. Untuk generasi 10 ini juga dia memiliki prestasi yang cukup baik, yaitu bintang 5 untuk keamanan dalam uji tabrak. Di Indonesia sendiri mobil ini dipamerkan di IMS 2016 dan yang dipasarkan di Indonesia itu adalah 1500 iVTEC Turbo DOHC, mulai dipasarkan pada tahun 2017. Untuk mesin 1500 cc DOHC VTEC Turbo tadi dipergunakan untuk tipe mobil hatchback dan sedan. Di Indonesia sendiri, Honda Civic generasi 10 ini diproduksi dengan 3 tipe, yaitu Civic Sedan, Hatchback, dan juga Type R. Untuk Type R ini sendiri, mobil ini menggunakan mesin 2000 cc DOHC VTEC Turbo dan mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 2017. Untuk range harga sendiri, antara Civic Hatchback itu tidak begitu terpaut jauh harganya, namun untuk yang Type R itu memiliki harga yang nyaris menyentuh angka 1 miliar rupiah. Itu tadi sedikit yang gue tahu tentang Honda Civic, mungkin dapat memberikan informasi ke teman-teman semua. Jangan lupa gue ingetin lagi untuk subscribe, like, dan share video ini ke sosial media lo. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif.